Oke teman-teman, nah ini saya sudah masuk di salah satu akun saya, alhamdulillah ya. Jadi kontennya ini sudah mencapai sekitar 65.900 jangkauan, 59.000 pengikut ya. Kemudian di sini untuk persentasenya, alhamdulillah ini naik ya teman-teman. Dan jadi untuk di bagian fitur monetisasinya sendiri, kita cek di bagian fitur monetisasi. Nah, jadi kita akan bedah terlebih dahulu nih. Jadi kenapa sih untuk konten teman-teman tidak disebarkan oleh Facebook ataupun tidak mendapatkan rekomendasi? Nah, kita akan bedah di video kali ini. Dan oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di bagian fitur monetisasi dan alhamdulillah ya. Jadi akun ini merupakan akun baru, dimana juga sempat saya juga menggunakan fitur promosi kemarin ya, itu di harga sekitar 20 ribuan. Nah, buat bagaimana cara promosinya, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, nah jika teman-teman cek di sini itu sudah mendapatkan monetisasi konten Facebook, kita klik seperti ini. Nah, di sini itu sudah ada penghasilannya teman-teman, dari foto, reel, video, VOD ya, ini sudah ada penghasilannya. Dan persentasenya juga alhamdulillah ini sudah naik ya. Jadi ada beberapa penyebab kenapa teman-teman ini susah mendapatkan rekomendasi ya. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Pastikan jangan di skip agar teman-teman juga nggak gagal paham seputar perkembangan bagaimana sih cara kita bisa menjadi konten kreator di Facebook ini sesuai dengan aturan Facebook. Nah, jadi banyak sekali yang masih bingung ya. Jadi masih bingung mengikuti aturan-aturan suhu. Sebenarnya bukan aturan suhu yang harus kita ikuti. Jadi yang harus kita ikuti adalah aturan Facebook itu sendiri. Jika teman-teman ingin berhasil untuk di Facebook ya. Karena saya tahu banyak sekali sekarang yang sudah banyak pindah di Facebook karena kita tahu penghasilannya lumayan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ikutilah aturan Facebook, bukan aturan para suhu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita akan bedah di beberapa penyebab kenapa untuk konten teman-teman tidak disebarkan ataupun bahkan tidak direkomendasikan. Artinya ketika tidak direkomendasikan berarti konten teman-teman itu stuck di situ-situ saja. Ya, jadi tidak direkomendasikan ke konten-konten yang sesuai ataupun yang sama. Misalkan kategori niche memasak ya biasanya direkomendasikan di kategori tentang memasak. Nah, biasanya sistem rekomendasi adalah seperti itu. Jadi akan selalu direkomendasikan di video dengan topik yang sama. Itulah sistem rekomendasi untuk di Facebook ya. Jadi ada beberapa hal. Jadi di sini saya akan masuk ke akun kedua saya teman-teman. Di sini saya sudah masuk di akun utama saya teman-teman ya. Jadi salah satu sebenarnya kuncinya untuk di Facebook ini menjadi konten kreator itu satu saja teman-teman ya. Terpenting adalah teman-teman ini rajin posting ya, rajin posting. Yang terpenting konten sendiri. Nah, itu yang sering saya terapkan, yang sering saya informasikan kepada teman-teman, karena Facebook ini yang namanya aturan Facebook ini memang sesuai dengan faktanya. Jadi apa yang tidak diperbolehkan oleh Facebook dan itu kalau kita langgar ya otomatis akun kita yang akan bermasalah ya. Jadi di sini kita langsung masuk di bagian dari Facebook ya. Nah, ini akun pribadi saya sendiri. Oke, dan di sini tuh saya juga berfokus di fanspage ya, walaupun saya harus mendapatkan followers ya dari awal ataupun dari nol, saya lebih suka di fanspage teman-teman ya. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan monetisasi konten kreator juga di sini. Ada langganan, iklan in-stream, tapi sudah digabungkan menjadi satu ya. Untuk di iklan in-stream sendiri ini sudah digabungkan ke monetisasi konten. Di sini Anda kini memperoleh pendapatan melalui monetisasi konten ya. Nah, jadi seperti itu. Dan selanjutnya di sini apa sih yang menyebabkan konten kita itu tidak disebarkan oleh Facebook? Salah satu penyebab yang pertama adalah di bagian dari Facebook profesional kita. Itu misalkan foto profilnya itu melanggar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau foto profil kita itu melanggar, foto profil juga ada pelanggarannya kalau teman-teman memahami ya. Jadi foto profil yang tertutup itu bisa menjadi penyebab kenapa foto profil terkena pelanggaran. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Facebook tidak merekomendasikan untuk konten teman-teman? Yaitu salah satunya karena akun teman-teman itu sering terkena pelanggaran. Ya, misalkan pelanggaran standar komunitas, pelanggaran hak cipta yang belum terselesaikan, itu akan membuat diri akun teman-teman ini tidak direkomendasikan. Nah, apa sih sistem rekomendasi itu? Sistem rekomendasi adalah dimana video kita itu disatukan ke niche konten yang sesuai ataupun yang tepat. Misalkan kalau konten tentang masak ya, biasanya video kita itu akan di bawah dari kreator lain yang juga kontennya sama tentang memasak. Jadi sistem rekomendasi adalah seperti itu. Nah, misalkan orang sudah menonton video yang di atas, mereka bisa menonton video kita yang berada di bawah dari mereka. Nah, jadi seperti itu ya sistem rekomendasi. Jadi penyebab dari kita susah mendapatkan sistem rekomendasi, salah satu yang pertama adalah
profil kita terkena pelanggaran, akun kita sering terkena pelanggaran standar komunitas ataupun pelanggaran hak cipta. Dan yang ketiga adalah konten kita, konten campuran. Nah, ini yang mungkin sering dilakukan ya. Jadi sebenarnya lebih enak kita pancing dari Facebook ini dengan kegiatan sehari-hari. Kalau teman-teman niche-nya tentang kegiatan sehari-hari, itu malah lebih enak teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita nggak perlu mikir untuk niche konten selanjutnya. Hari-hari tinggal kita video saja, ya itu sudah ada penontonnya. Ya, jadi saran dari saya, fokuskan saja. Misalkan kita ingin fokus ke seharian, ya nggak masalah, kita fokuskan ke seharian saja, itu malah akan lebih enak. Terbukti untuk di Facebook ini keseharian saja, dari mulai memasak, dari mulai beres-beres rumah ya, kemudian beri hal-hal di dalam rumah saja, itu juga ramai penontonnya, karena itu sudah tertarget ya, tertarget bahwa niche kontennya itu kegiatan sehari-hari. Itu akan lebih mempermudah kita, karena kita nggak perlu mikir nih untuk niche konten kedepannya itu apa ya, tinggal kita keseharian kita ya, itu tinggal kita rekam saja. Jadi yang terpenting kuncinya di sini, memang saya dari awal itu sering bilang, hindari konten reupload. Kemudian yang kedua adalah hindari menggunakan musik. Nah, kenapa kita harus menghindari hal tersebut? Jika tujuan kita untuk jangka panjang dan jika akun kita inginnya nggak ada pelanggaran, ya terapkan seperti itu. Karena di sini sudah banyak sekali yang bertanya di bagian dari komentar ya. Ini semuanya tentang pelanggaran semuanya. Jadi mungkin karena sudah saya bahas ya, mungkin ya saya balas lewat video seperti ini. Jadi ketika teman-teman menjadi konten kreator, ini teman-teman harus memiliki prinsip yang namanya adalah investasi jangka panjang. Memang bukan untuk saat ini kita bisa mendapatkan penghasilan. Ya, suatu saat kalau video kita sudah banyak, barulah kita mendapatkan penghasilan. Ya, kita mendapatkan monetisasi, apalagi monetisasi konten ini kan versi undangan. Jadi dari Facebook ini akan menilai untuk akun kita. Ya, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Salah satu penyebab kenapa sih untuk akun kita sulit disebarkan oleh Facebook ataupun tidak direkomendasikan, ya karena terlalu sering kita melakukan pelanggaran, termasuk dari sering kirim bintang, kemudian juga minta follow. Nah, itu juga masuk dalam kategori interaksi yang tidak autentik, dan itu juga bisa menyebabkan akun kita sering terkena pembatasan ataupun dibatasi dari melakukan aktivitas di Facebook ya, dan itu sudah terbukti ya saat ini seperti itu. Oke, jadi cukup seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kedepannya. Tetap semangat, karena di Facebook ini penghasilan itu lumayan besar ya, karena sudah banyak juga yang share untuk pendapatannya. Yang terpenting jangan ambisi mau cepat ya, intinya kuncinya di Facebook ini satu, sabar. Oke, terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.